Halo, selamat datang di Rumah Review. Kali ini kita akan ngebahas kabel dari Orico Cat 7 yang katanya bisa bikin internet kenceng. Kita akan bandingin sama kabel-kabel lainnya, jadi stay tune, jangan kemana-mana. Oke, jadi saya mau jelasin dulu. Kabel ini tuh biasanya kalau kalian di rumah ada router atau modem dari provider kalian, kayak misalkan First Media atau Biznet dan segala macamnya. Nah, terus habis itu ada kabel yang ke modem kalian untuk internet router kalian. Nah, kabel ini sebenarnya buat yang nggak tahu itu ada berbagai macam kategorinya, speknya. Makanya ini dibilang Cat 7, berarti kategori ke-7. Nah, ada kategori apa aja sih? Sebenarnya ada banyak, cuma yang umum yang saya punya yang sekarang mau saya tes itu 5, 5E, 6, dan 7 ini yang baru kita beli. Pertama kita buka dulu. Jadi dapat kartu ya. Terus kita buka. Kabelnya menurut saya tebel sih. Kalau ini pertama kali saya beli kabel Ethernet untuk LAN ini. Kalau yang dapat biasanya kayak dari router atau dari provider itu sih lebih tipis ya dari ini. Nggak tahu apakah karena ini emang Cat 7 jadi lebih tebel atau memang kalau kabel aftermarket tuh kayak gini. Nah, terus dia nih ada, kan bisa ada pencetan di sini nih, bisa dilihat. Nah, pencetan ini kayak ada soft rubber gitu, jadi mencetnya tuh nggak langsung ke plastiknya gitu. Oke sih, fitur kecil yang membuat kita lebih nyaman. Nah, kalau kalian pengen tahu kabel kalian tuh di rumah Cat berapa sih? Kategori berapa? Itu sebenarnya biasanya ada tulisannya di kabelnya. Kayak misalkan di sini nih, mungkin bisa dilihat ada Orico Cat 7. Ini ada tulisannya di situ. Nah, biasanya kabel-kabel tuh tulisannya juga naruhnya ada di situ. Nah, sekarang kita coba bandingin pertama quality-nya dulu kali ya sama kabel-kabel lain. Oh ya, kalau kalian pengen tahu beda kategori 5, kategori 6 atau kategori 7 itu apa sih? Kalau secara spek yang saya temuin waktu saya nyari-nyari itu jadi pertama yang pasti data transmission speed-nya. Kayak misalnya Cat 5 itu 10, 100 sampai 1000 Mbps, Cat 6 itu 10, 100 sampai 1000 Mbps, Cat 7 itu 10.000 Mbps berarti 10 GB. Nah, terus juga biasanya bandwidth-nya itu beda. Bandwidth-nya itu kalau kategori 5 100, kategori 5E juga 100, kategori 6 itu 250 MHz. Nah, kalau kategori ada lagi 6A, cuma saya nggak punya kabelnya itu 500 MHz sama kategori 7 ini 600. Kalau yang saya baca-baca, sebenarnya kategori 7 ini nggak terlalu kepake untuk sekarang karena biasanya internet speed kita itu nggak sekencang itu juga. Cuman biasanya lebih bagus buat mungkin emang beneran jaringan LAN gitu, kayak mungkin buat di kantor atau server dan segala macam ya. Tapi kalau buat di rumah cuma ke router doang, katanya sih nggak perlu. Tapi sebenarnya kita mau coba lihat sih perbedaannya sebenarnya nih kalau di rumah. Nah, kita bandingin dulu build quality-nya dari kabel ini. Terus ini kabel Cat 5. Buka aja. Ini 5E dan yang ini Cat 6. Ya, seperti yang saya bilang, kalau dipegang itu emang Cat 7 ini tuh tebel banget rasanya gitu. Makanya saya juga pengen tahu sih apa karena ini emang aftermarket jadi dia tebel, lebih berkualitas dibanding yang ini. Kayak Cat 6 yang ini itu saya dapat dari router Tenda AC23. Jadi kalau kalian pengen cari review router, salah satu router bagus yang pernah saya review itu Tenda AC23. Nah, kalian bisa lihat di deskripsi, nanti saya taruh linknya. Nah, kita balik lagi ke kabelnya. Iya sih, jadi kalau misalkan ini Cat 5E ke Cat 6, rasanya sih kayak nggak terlalu beda ya. Bahkan di Cat 5 sekalipun gitu. Nggak ada perbedaan yang signifikan. Jadi saya nggak tahu, mungkin ini karena memang kabel dari aftermarket. Kalau lihat speknya, kabel Orico ini itu dikasih tahu kalau dia itu gold plated, ada 8 core yang ditwist. Itu emang aslinya yang saya baca tuh kalau kabel Ethernet kayak gitu,
coatingnya itu dari PVC. Nah terus dia dual shielded Ethernet cable. Jadi shield di dalamnya itu ada 2 gitu ya. Nah kalau misalkan kalian pengen nanya, butuh nggak sih kayak ginian? Sebenarnya biasanya yang nyari kabel kayak gini tuh biasanya gamer sih. Jadi dibandingkan dia pakai WiFi, misalkan PC gamer atau PS4 atau Xbox gitu, mendingan dia langsung colokin ke modem kabelnya biar koneksinya dia itu stabil. Biasanya sih solusi-solusi dari gamer karena misalkan kalian punya PS4 ya, misalkan kalian udah pakai router yang 5G, terus biar internet koneksinya cepat. Even kalian taruh itu sebelahan, si router sama si PS, penerima WiFi dari PS4 itu nggak bisa yang pakai jaringan 5G, cuma bisa itu Slim, PS4 Slim sama PS4 Pro. Nah, yang punya PS4 Fat, jadi disaranin lebih baik kalau mau pakai internet kenceng, langsung colokin router. Oke, langsung aja kita tes kalau kecepatannya di rumah ini. Saya akan ngetesnya itu pakai WiFi, karena menurut saya kalau misalkan pakai kabel, dari kabel ke misalkan komputer atau laptop, mostly kebanyakan rumah udah nggak kayak gitu. Jadi saya mau coba real testnya kabel ini ke router WiFi dan nanti saya speed test di HP saya. Nah, ini router yang saya pakai adalah Tenda C6. Kalau kalian mau router yang lebih bagus seperti yang tadi saya bilang, ada AC23 yang pernah saya review, bisa dilihat di deskripsi nanti. Kita cobain dulu dari yang paling pelan kali ya. Oke, sekarang kita udah colokin yang Cat 5, ini yang abu-abu. Nah, coba kita speed test langsung. Kita start. Oke, di sini pingnya 20, download speednya 55, upload speednya 9,65. Kita coba yang lain ya. Nah, sekarang yang 5E, kita langsung speed test saja. Oke, kalau dari sini sebenarnya yang perbedaannya itu mungkin di pingnya. Kalau download speednya malah kayak sama ya. Upload speednya yang beda 1 MB. Kita cek lagi kalau yang kabel Cat 6. Nah, sekarang kita coba yang Cat 6. Nah, saya nggak tahu apakah ini juga, kan upload dan download speed saya nggak terlalu besar. Apakah ini malah ngaruhnya kalau di internet yang speednya jauh lebih besar? Mungkin kalau kayak gitu, saya juga pengen tahu sih. Mungkin kalau yang lebih ngerti dari saya bisa kasih tahu di kolom komen. Kalau di sini, apakah karena internet yang nggak stabil ya? Downloadnya 56, uploadnya 8,97, malah lebih rendah. Yang lebih rendah itu pingnya tapi cuma 1 milisecond. Coba kita tes sekali lagi. Saya takutnya tes di sini terbatas karena memang, oh sebentar. Udah tes kedua kalinya, pingnya tetap 14, lebih rendah kalau pingnya, tapi download speed sama upload speed saya 8,9, hampir 9, sebelumnya malah 9, dan ini 58. Mungkin juga nggak banyak berpengaruh karena memang upload dan download speed di sini mungkin nggak terlalu tinggi. Kalau misalkan ya rumah-rumah yang mungkin 150 sampai 200 Mbps mungkin lebih berpengaruh. Tapi kita coba terus. Sekarang, nah ini dia, si Orico Cat 7. Apakah membuat perbedaan yang lebih? Kita coba ya. Nah sekarang udah terpasang, langsung aja kita coba. Ini pingnya 14, download speednya 55, upload speednya 8,27. Jadi kayaknya sih nggak terlalu banyak ngaruh ya. Mungkin kalau download sama upload mungkin ini karena lagi ada make atau gimana pas saya lagi download mungkin ya. Biasanya kalau misalkan bikinnya malam nih, biasanya laptop atau apa lagi ngupdate sendiri. Jadi mungkin tadi nggak ada yang, karena malah saya koneksinya lebih rendah gitu. Saya mungkin sama, cuma kayak kalau lebih rendah nggak mungkin. Tapi kalau dari pingnya
mapping-nya sih memang, dari yang 6 ya, dari yang Cat 6 ke Cat 7 ini 14. Jadi, mungkin lebih bagus. Yang mungkin teman-teman yang lebih ngerti bisa bisa kasih pendapat di kolom komen. Oke, jadi kesimpulannya gimana? Download dan upload speed-nya masih menjadi misteri. Ntar saya coba lagi kali ya, untuk diulang lagi. Kalau misalkan saya cek dulu nanti laptop ada yang lagi update atau apa. Tapi kalau misalkan dari saya, apakah worth it atau enggak? Karena Cat 7 ini lebih mahal ya. Saya beli ini harganya 37.400, aslinya itu 44.000. Tapi lagi diskon dari Orico, jadi dapat lebih murah. Nah, kalau misalkan kabel-kabel Ethernet lainnya yang Cat 6, Cat sampai Cat 5, 5E, itu pasti jauh lebih murah dari itu. Nah, terus kelebihannya katanya kalau Cat 7 ini, jadi dia shieldingnya lebih bagus. Jadi kalau tadi kalian baca speknya ada yang UTP unshielded, terus STP tuh shielded, terus FTP tuh foil shield gitu. Jadi intinya adalah kabel ini kalau misalkan unshielded, dia itu misalnya kayak Cat 5 tadi ya. Mereka itu tidak terlindungi dari gelombang elektromagnetik kalau misalkan ada kabel-kabel di sebelahnya kayak kabel power atau segala macam. Nah, kalau Cat 7 itu katanya kalau saya baca-baca dibanding Cat 6, shieldnya lebih bagus. Tapi itu pun bukan di kondisi kayak rumah, itu mungkin di kantor, di server yang emang banyak banget kabel. Jadi kalau di rumah itu nggak terlalu ganggu. Menurut saya dibeli atau enggak? Menurut saya beli aja. Karena walaupun lebih mahal, sebenarnya price point-nya juga nggak terlalu mahal. Maksudnya harga kabel ini tuh nggak terlalu tinggi gitu. Ini 37.000, 44.000. Mungkin Cat 5, Cat 6 lebih murah, cuman mungkin beda 10.000. Cuman biasanya kalau kalian beli yang 1 meter, beda 20.000. Kenapa enggak? Karena kan kalau pemakaian rumah biasanya dari modem ke router. Menurut saya kalian kan bakal jarang beli kabelan, nggak setiap hari gitu, bahkan nggak setiap tahun. Jadi sekali kalian butuh lagi beli, menurut saya beli aja yang latest teknologi. Toh kalau misalkan teknologi air udah sampai, ya kalian nggak perlu beli lagi kabel ini. Terus kalian di rumah mau bikin kabel yang panjang, misalkan kayak lewatin kamar ke kamar buat ke router lain atau kayak gimana, mungkin akan berasa gitu perbedaannya mungkin di ratusan ribu. Tapi menurut saya tetap aja beli. Kenapa? Karena itu kan effortnya gede ya kalau misalkan kalian beli kabel yang 10 meter atau 30 meter. Oh ya, kalau dari Orico ini dari 50 cm sampai 30 meter itu tersedia. Jadi kalian nanti bisa lihat di link di deskripsinya. Saya taruh linknya. Karena menurut saya effortnya itu gede, harus masukin bobol tembok, terus bikin jalur kabelnya. Sayang daripada kalian beli yang teknologinya nggak latest. Toh harganya memang lebih tinggi, tapi juga nggak jauh. Jadi effort kalian buat bangun itu di rumah pastinya lebih lama, long lasting gitu, dibandingkan kalian mungkin beli kabel yang lebih murah, terus abis itu nanti tiba-tiba kalian mau upgrade malah kerja 2 kali menurut saya. Jadi saya rasa kalau sekarang kalian mau beli nggak ada masalah sih, walaupun benefitnya kita belum ngerasain banget, apalagi di Indonesia ya. Oke, jadi itu tadi kita udah nyobain, saya udah ngasih pendapat saya. Oh, saya lupa, BTW kayaknya kalau merek, saya lihat juga di online. Ini kan saya beli Orico, terus ada Ugreen, itu bentuknya kayak hampir sama persis. Jadi mungkin kayaknya merek apa aja kayaknya bentuknya sama deh kalau merek-merek seperti itu. Jadi kalian gak usah takut. Oke, saya tadi udah tes lagi nih. Jadi biar ada pembanding lagi nih, apa karena tadi emang nggak stabil internet atau enggak. Nanti saya kasih tampilin di sini. Nah, kalau menurut saya kabel ini itu mungkin berpengaruhnya nanti malah pas yang pakai banyak. Karena apa? Menurut saya berpengaruhnya bakal kalau banyak yang pakai. Karena saya sering banget baca atau nonton video tentang bandwidth. Orang biasanya ngasih analoginya kayak misalkan dia adalah sebuah jalan tol. Jadi bandwidth itu jalannya, lebarnya, mulusnya. Nah, terus kalau speed itu lebih ke arah mobil yang ada di dalamnya. Jadi mereka bisa melaju seberapa kencang. Jadi kalau misalkan bandwidthnya kecil, jalannya sempit, misalkan Ferrari, tapi di gang ya ngebutnya juga susah gitu. Kalau misalkan di jalan tol, pasti kan lebih dia mudah untuk melajunya mungkin dengan kecepatan dia yang maksimal.
Jadi kalau misalkan kita bayangin bandwidth yang makin besar, nggak hanya lebih cepat, tapi menurut saya benefit yang bisa didapat adalah semakin banyak yang memakai jalannya karena semakin luas, semakin banyak orang yang bisa mendapatkan kecepatan maksimal. Seperti kayak gitu. Semoga 2 tes tadi yang udah dicobain bisa ngegambarin betul skenarionya yang bukan di atas kertas tapi langsung dicobain di rumah kalian masing-masing. Gimana pendapat kalian? Kasih tahu di kolom komen. Terima kasih udah menonton. Oh ya, kalau jangan lupa kalau ada yang kalian mau tahu router yang menurut kalian bagus, mau upgrade router, saya punya satu rekomendasi, bisa lihat di deskripsi, linknya nanti saya taruh. Atau enggak subscribe di channel saya dan like dan komen, biar kita bisa bikin konten-konten kayak gini lagi. Oke, itu aja. Thank you. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng, like video ini, dan jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian. Thank you.